terima di Fakultas Kehutanan UGM. Itu satu. Kedua, Pak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dua. Tetapi bisa jadi Pak Jokowi tidak menyelesaikannya sampai program strata 1 atau S1. Karena itu tidak mungkin ada skripsinya dan juga tidak mungkin ada ijazah strata 1-nya. Dan sesuai dengan lembar tadi, ya, registrasi ulang tadi, bisa jadi yang diselesaikan adalah program sarjana muda. Jadi sekitar tahun 83 sarjana muda, kemudian berangkat it could be possible 84, setelah selesai dia kerja di Aceh, setelah dikerja di Aceh 2,5 tahun tidak betah, Iriana pulang ke Indonesia 87 melahirkan Gibran ke Solo. Pada sekalian lagi-lagi Rismon ya, resiko bulanan ya, monthly risk ya, Rismon. Ini ada tweet terbaru dari Rismon soal lembar skripsi Budi Darminto, nomor induk mahasiswa 1568-KT, KT itu kehutanan. Lulus 1985 dari kehutanan UGM, cocok dengan teknologi saat itu, mesin ketik manual. Berbeda teknologi pada lembar pengesahan skripsi Jokowi dengan algoritma string adjustment yang hanya ada pada word processor modern. Kalau tidak salah dia bilang ini Windows XP ya, 2004-2005. Nanti kita akan klarifikasi lagi. Ayo UGM jujurlah ya. Ini seperti lagu raja. Jujurlah. Dan sahabat sekalian, untuk mengklarifikasi ini, benar-benar klarifikasi ini ya, bukan interogasi. Saya sudah tersambung dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Selamat pagi bro. Selamat pagi Bang Rudi Harun. Luar biasa. Anda makin top aja saya lihat Dek. Kok bisa Bang? Karena dengan Bung Fitra Romadhoni kemarin. Waduh, saya nggak akan sanggup. Saya sudah merasa tua saya ya. Kalau mau saya uang yang katanya 10 juta di amplop itu Bang. Begitu Anda mau ambil uangnya, ngeper juga dia kan? Iya, katanya dibuktikan secara saintifik, malah dikantongi. Itu. Bung Fitra Romadhoni gimana ini? Jadi Anda sama Fitra Romadhoni adu nyali ya. Jadi sebenarnya nggak fair juga Anda. Kenapa? Ya diperlakukan. Kenapa? Dia bicara bidang dia terus, hukum lalu didiktekan ke Anda. Cuma saya nggak mau membantah. Kenapa? Kalau membantah turun derajat saya nanti. Biar saya aja lah itu Bang. Terjebak dalam perdebatan jalanan. Kita mau debatnya sama sekelas Yusril kan, Otto Hasibuan ya. Tiba-tiba Fitra Romadhoni ya. Ini gara-gara Aiman nih saya kira. Ya, tapi itu gimmick marketingnya Bang. I know, yang nonton. Ya. Jadi tuh dia actually he had no point, cuman menyanggah aja dia. Tapi marketingnya ini Bang tinggi. Mantap ya. Padahal harusnya ya, kalau debat yang benar itu adalah masing-masing orang harus ada opening statement. Apa posisi dia terhadap satu kasus kan begitu. Lalu baru crossfire. Kalau ini enggak, ada orang yang opening, tiba-tiba dia langsung ngeritik opening itu. Dia sendiri nggak ada poinnya. Poin dia apa? Pattern atau pola berdebatnya pengacara Jokowi itu nanya-nanya Bung Roy. Pak Roy, saya tanya gini. Kalau saya sama jadi Pak Roy, memang kau siapa? Nanya-nanya saya. Memang kau guru saya? Ya buat statement sendiri, opini sendiri, jangan nanya-nanya. Iya. Itu saya nggak suka. Bikin dulu. Anda diundang ke sini sebagai narasumber. Ngapain nanya-nanya dulu ya kan? Apa opini Anda terhadap kasus ini apa dulu gitu. Iya, saya nggak suka kayak gitu. Tadi malam juga di LC begitu, ya kan? Nanya-nanya kayak guru, kayak merasa superior. Untung nggak saya yang ditanya. Kalau saya yang ditanya, memang lu siapa nanya-nanya saya? Makanya saya nggak mau nyela-nyela orang, tapi saya nggak mau disela juga. Kita pakai gaya Sumatera dulu, ancam. Saya tidak pernah menyela ya, tolong jangan disela. Bro, ini ada yang terbaru ya. Ya tadi yang saya sudah bacakan ya, lembar skripsi. Abang yang terbaru
satu hari lalu ada lagi yang terbaru hari ini. Oke. Di X. Aduh, oke lah. Yang terbaru yang X itu tolong nanti video di share ke kita dan ditampilkan di layar. Tapi saya mau tanya ini dulu. Yang terbaru yang itu nanti kita tanya juga. Ya. Jadi lembar skripsi Budi Darmito NIM 1568 KT lulus 85 dari Kehutanan UGM, cocok dengan teknologi saat itu, mesin ketik manual. Berbeda teknologi pada lembar pengesahan skripsi Jokowi dengan algoritma string adjustment yang hanya ada pada word processor modern. Ayo UGM, jujurlah. Luar biasa, jujurlah padaku. Dan Anda juga menyertakan ada lagu Raja kan, jujurlah padaku bila kau tak lagi suka ya. Oke. Ini memang kiri kanan diperlihatkan, satu menggunakan ketik manual ya. Dua menggunakan cantik kali ya kan gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini. Ini kan pertanyaan klarifikasi. Anda dapat lembar skripsi Budi Darmito ini dari mana? Nah, tuh ya, diingat dulu. Kemudian apakah dia lulus juga, ijazahnya tertanggal 5 November 1985 juga. Kemudian Ya, Bang. yang Anda sebut dengan word processor modern itu apakah yang Anda katakan sebagai Word XP paling tidak 2004-2005 atau saya lupa tahunnya, kurang lebih demikian. Kemudian kenapa Anda kemudian tiba-tiba mengatakan jujurlah padaku? Oke, kita mulai dari 4 pertanyaan tersebut. Silakan. Nah, asal muasalnya kan sama dengan yang lain yang saya bilang, Sri Dominingsi, Sigit Winarto, Edi Trianto, Lembah Edianto. Itu kan dari orang yang punya akses luar biasa, padahal bukan dosen UGM, ya kan? Katanya ahli forensik itu, yang ahli forensik tapi punya akses luar biasa. Nah, video-videonya itu kan dikirim ke saya untuk ya mempengaruhi saya lah, untuk membungkam saya, gitu loh, untuk ini loh tahun sekian gini-gini. Itu gitu. siapa namanya? Perlu saya sebutkan? Oh iya, karena kalau dia sudah bikin video itu artinya dia publik sudah. JS aja lah, JS, Bang. Oke, SJS. Oke. JS. Nah, itu. Okay. Nah, dari video-video itu, nah itulah yang di screenshot ya kan. Saya screenshot gitu loh. Yeah. Nah, sebelumnya Bang, saya kan tonton lagi keterangan dari Dirtipidum. Ya, waktu menjelaskan itu katanya lembar pengesahan skripsi atau skripsi dibilang itu telah dibandingkan dengan junior dan senior, skripsi milik junior dan seniornya kan gitu kan. Nah, sekarang siapa yang dibandingkan itu? Karena itu pertanyaannya, kenapa mengumumkan itu selalu setengah-setengah, perbandingan ijazah juga dengan 3 juga nomor registrasi dari ijazah tersebut juga nggak diungkapkan kan? Itu kan publik. Dan yang lucu yang diambil 7 sampel ya, tapi kemudian yang dibandingkan cuma 3 gitu. Mungkin 3 itu yang sama. Nah, makanya kalau yang dibandingkan lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu dengan Sri Dominingsi, Sigit Winarto, Edi Trianto, Lembah Edianto, itu semua sudah modern juga dan kosong semua lembar pengesahan skripsinya. Makanya kita tanyakan kepada Barisskrim, yang lembar pengesahan skripsi siapa yang dijadikan perbandingan dengan lembar skripsi Joko Widodo dan disimpulkan identik? Dan sebutkan dong gitu loh, ya kan? Belum lagi ungkapan bahwa digitalisasi di ITDU. Bro, kayaknya bro harus pakai wifi nih kayaknya. Ini pakai wifi nggak ini? Wifi Bang. Oke. Kurang Bang ya? Enggak, tadi agak turun dia frekuensinya. Mungkin Anda mulai disadap, saya nggak tahu ya. Oke, silakan terus. Nah, itu kan jadi kalau perbandingan itu dengan yang kosong-kosong yang saya curigai adalah reproduksi dengan tahun modern, sehingga nanti ketika perbandingan dengan punya Joko Widodo itu sama, ya jelas identik gitu. Tetapi yang dibandingkan itu kalau Sri Dominingsi, Sigit Winarto, Edi Trianto, Lembah Edianto itu semua kosong. Dari lembar dosen pembimbing utama, dekan, penguji itu nggak ada tanda kosong semua. Masa UGM kosong semua Bang.
Oke, kita berhenti dulu sampai sini. Artinya yang lembar pengesahannya sama dengan Pak Jokowi itu tidak ada lembar pengujian semua atau lembar pengujiannya kosong gitu ya? Tidak ada tanda tangan sama sekali. Tidak ada tanda tangan. Ya. Dan diketik dengan word processor modern juga. Itu, Bang. Pertanyaannya gitu adalah kalau untuk Pak Jokowi sendiri tidak ada lembar pengujiannya ya? Iya, gitu. Tidak ada lembar pengujian, hanya ditandatangani dosen pembimbing utama. Iya. Dan kita lihat tanda tangan dari dosen pembimbing utama itu pun tidak menyentuh huruf. Bro. Gampang. Sepertinya suaramu itu up and down ya. Coba bisa nggak telepon balik saya? Kalau kemarin ketika Anda telepon balik ke saya malah lebih bagus suaranya. Oke Bang, saya ini dulu. Iya Bang, iya. Oke. Ya, saudara sekalian kita tunggu ya karena suaranya up and down. Kalau kemarin ketika yang bersangkutan telepon balik, barangkali dia sudah menyesuaikan dengan frekuensi yang paling besar barnya ya. Ini di saya juga sebenarnya barnya lagi kecil, saya juga tidak tahu ya kenapa ya. Oke. Walaupun indikator HP-nya 5G tapi Wi-Fi-nya kelihatannya saya dari 2 Wi-Fi saya 1 mati dari kemarin ya. My Republic ya. Kenapa? What happened with me ya? Oke. Kita. Halo bro. Halo Bang. Udah Bang. Oke. Ini mudah-mudahan lebih mantap ini kelihatannya. Pasti Anda geser-geser sedikit lah posisi ya. Ini sudah 5G padahal. Saya juga 5G itu. Oke, saya juga 5G di sini, tetapi barnya nggak stabil kayaknya. Oke, silakan terus. Ya, nah perbandingan terhadap skripsi siapa, lembar pengesahan skripsi siapa yang diperbandingkan keidentikannya oleh Bareskrim? Kan itu kita tidak tahu kan. Nah, kemudian ada lembar pengesahan skripsi. Saya agak di luar nih Bang, nggak di depan laptop, jadi nggak hafal. Abang aja yang Budi Darmito itu Bang ya. Iya. Nah di X saya itu teknologi mesin ketik ya dengan tertanggal Oktober 1985. Nah itulah teknologi yang menurut saya memiliki kesesuaian dengan waktunya, yaitu pakai mesin ketik manual. Sementara kalau yang tadi itu Sigit Harwinarto, Lembah Edianto dan lainnya itu kan kosong dan itu modern nih kalau dibandingkan tanpa tanda tangan kosong seperti itu, ketik modern dibandingkan dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ya mereka menyimpulkan identik. Pertanyaannya identik nggak dengan punya Budi Darmito dan banyak orang lainnya yang sekarang masih disembunyikan, yang katanya Dirtipidum itu digitalisasi itu punya cuma sampai tahun 90. Mungkin maksudnya hitung mundur gitu ya, waktu mundur, bukan ke arah belum sampai ke 85 dan hanya punya Pak Jokowi lah secara istimewa di-upload. Iya. Ya, terus karena dia jadi presiden. Pertanyaannya, berani nggak UGM mengupload ETD semua skripsi dan lembar pengesahannya untuk tahun 85 seangkatannya Pak Joko Widodo? Itu baru publik merasa UGM membuka diri untuk disorot publik. Kalau tidak, bagaimana? Dengan ketertutupan ini, ya tentu 90% publik nggak percaya dengan hasil Dirtipidum kan Bang, meskipun ditanding dengan survei yang dananya entah dari siapa. Iya. Gitu kan Bang, jadi ketertutupan perbandingan tadi ijazah skripsi itu tadi dibuka ke publik supaya publik juga lihat itu kan public domain itu, terutama skripsi itu, tapi kan tidak ada. Punyanya Pak Jokowi saja karena presiden katanya, ayo upload sekarang, digitalkan sekarang UGM biar semua itu satu angkatannya Pak Jokowi. Apakah cuma Budi Darmito yang menggunakan ketik manual saat itu, sisanya sudah modern? Bisa dilihat publik gitu loh. Dengan tanda tangannya, masa Lembah Edianto, Sigit Harwinarto, Sri Dominingsi kosong semua. Apakah UGM sebobrok itu, Bang? Kita alumni UGM
Ya, kalau Anda ngomong apakah kosong nggak bakal kita kasih. Apakah untuk UGM sebobrok itu, Anda boleh kritik karena Anda alumni. Hanya alumni yang boleh kritik UGM ya. Iya, Bang. Tapi itulah dikritik, dikira dibenci, nggak percaya gitu. Kita percaya UGM, oknum di dalamnya itu yang kita nggak percaya gitu. Justru kita cinta UGM gitu. Harus bedakan manusia dengan institusinya, ya kan? Institusi remains, manusianya bisa change gitu kan? Iya kan, Bang. You have to earn to you have to earn the trust kan gitu, Bang. Yeah. Artinya untuk mendapatkan kepercayaan publik, ya UGM juga harus berusaha untuk dipercayai, bukan diam aja begini. Diajak Zoom untuk Ainus juga nggak mau, di apa yang lain juga nggak mau. Ini kan justru makin UGM tertutup seperti itu, maka publik makin curiga, ya kan? Begitu. Iya, langkah keterbukaan pertama ya upload itu semua skripsi tahun 1985 Fakultas Kehutanan UGM khususnya, atau semua itu. Sekarang digitalisasi, coba upload ke ITD. Kan nggak susah. Mereka punya banyak karyawan di perpustakaan itu yang menurut saya bisa santai gitu loh. Bisa digitalisasi, scanner sekarang gitu loh, langsung upload biar publik juga bisa melihat gitu loh. Dan tapi sekarang malah Anda jangan ngomong-ngomong soal skripsi. Kita ngomong ijazah, bukan skripsi nanti. Padahal skripsi dan ijazah itu two side in one coin ya. Dua sisi dari mata uang yang sama. Anda nggak mungkin ada ijazah kalau nggak ada skripsi kan? Gitu. Iya kan, Bang, itu kan skripsi itu kalau di duit atau di digital data itu kan skripsi salah satu watermark. Artinya apa? Kalau tidak ada watermark itu tidak mungkin itu sama seperti skripsi. Ya, seperti tanda air di uang atau di digital data itu kan ada watermark. Tanpa Anda melalui skripsi maka nggak mungkin mendapatkan gelar kesarjanaan itu di UGM ya. Nah itu kan satu paket, bukan bergeser. Dulu ijazah, sekarang skripsi, besok SIM, STNK, KTP kan. Itu kan bukan proses akademik, jawaban begitu. STM, STNK, KTP itu ada yang. Saya dua hal aja yang harus dipersoalkan, ijazah dan skripsi dan ijazah, karena itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau yang lembar-lembar lainnya itu bisa saja. Semester 1 bayaran, semester berikutnya hilang kan bisa juga. diterima di KR, tapi kemudian semester berapa DO kan bisa aja kan. Tapi kalau skripsi dan ijazah itu adalah suatu hal yang menandai akhir dari sebuah studi kan, gitu. Iya Bang. Gitu. Dan sampai saat ini nggak ada kan penjelasan UGM. Bagaimana memproduksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo secantik itu? Harusnya kan UGM menjelaskan secara ilmiah gitu loh. Bukan hanya di Tipidum, ayo bangun keterbukaan publik. UGM itu milik rakyat loh, bukan milik petingginya sekarang. Katanya, tanya dengan percetakan perdana yang sudah tutup itu, yang sudah tutup kalau nggak salah percetakannya ya. Halo. Tanya kepada percetakan, iya Bang. Iya, tanya kepada percetakan yang sudah tutup itu. Kalau nggak salah udah tutup percetakan perdana ya. Itu Prima Bang, Prima. Nggak tahu perdana tutup atau enggak. Oh, Prima udah tutup. Kalau perdana belum. Kalau belum mungkin ya bisa ditanya tuh, gimana Anda mencetak sebagus ini dalam tahun 85 kan? Kalau belum tutup. Iya kan Bang, menata fontnya satu-satu kan Bang. Bisa lurus gitu rata tengah. Tapi bro ya, saya tanya ya, selama perjalanan ini sudah ada Bareskrim. Silakan tunggu dulu ya. Oke, ada tamu rupanya. Nah, setelah ada Bareskrim, menurut Anda, apakah Anda tambah yakin atau tambah nggak yakin atau biasa-biasa aja gitu bahwa ijazah Jokowi ini asli? Tambah nggak yakin lah Bang. Oke, tambah nggak yakin. Tambah nggak yakin ijazah Pak Jokowi asli. Saya sengaja yakin ijazah Pak Jokowi palsu. Gini Bang. Oke. Untung Anda jelaskan, nanti bisa terbalik-balik tuh. Respon Pak sekarang berubah menjadi yakin. Itu kan Bang, di X saya coba Abang buka dikit Bang, ya X terbaru saya. Oke, sudah ini ya. Ini udah. Saya bacakan ya. Kan,
mahasiswa. Soal jumlah kredit Ada 2 pos itu, Bang. saya bacakan ya. Rismon Bukan, Bang, pos Hasiholan. yang sebelumnya terakhir -1. 2 pos terakhir. Oh, 2 pos terakhir. Iya. Soal apa? Sarjana muda. Di situ Oh kan ya, ini di makanya saya mau bacakan biar penonton Iya. tahu kan. Jangan Oke, Bang, oke, cuma Bang. di antara kita berdua aja. Saya Iya, ini iya. untuk pemirsa ya. Iya, Rismon iya. Hasiholan Sianipar, jumlah kredit wajib 88 SKS. Jumlah kredit pilihan 34 SKS. Total kredit 122 SKS. Kok bisa jadi sarjana kehutanan? Saat ini saja total kredit sarjana UGM saja 144 SKS. Apakah Jokowi hanya sarjana muda sesuai dengan form yang diisinya? Ini ada form ya. Iya. Dia lingkar-lingkarin semua nih, sarjana muda, tidak kawin gitu kan. Iya. Kemudian tapi ini untuk registrasi. Jadi dia kalau dulu kan memang ada sarjana muda ya. Iya. Gitu. Kalau hukum tuh dulu ada namanya BCHK kalau nggak salah, Bachelor Hukum. Nah, ini ada nilai-nilainya juga kalau nggak salah yang Anda ini kan ya. Iya. Oh, Anda ini screenshot dari Mabes Polri ya? Iya, Dirtipidum. Dirtipidum ya. Itu kan Termasuk registrasi itu kan iya. yang mengisi kan mahasiswa. Iya. Berarti dia yang mengisi melingkari itu kan, lingkarilah sesuai jawaban saudara ada di situ. Iya. Dilingkari yang diklaim oleh Pak Dirtipidum itu kan punya Jokowi, ya berarti melingkari adalah Jokowi. Yaitu sarjana muda di situ kan. Iya. Dia yang melingkari. Nah, kenapa dilingkari sarjana muda sementara ada pilihan sarjana di situ? Iya. Gitu loh, Bang. Nah, itu berarti sarjana muda. Ini yang ngasih orang lain atau Anda sendiri yang screenshot? Saya screenshot dari CNN. Oke. Ketika di Dirtipidum mengumumkan kan ada proyektor di situ ya. Saya Oke. screenshot, Bang. Oke, jeli kali kau. Lo abang nggak kurang jeli ya? Saya nonton Dirtipidum itu cuma dari laptop yang kecil. Nah, itu, Bang. Makanya Kan saya kan perlu bukan laptop yang peneliti besar. seperti Anda. Saya adalah YouTuber. Jadi saya menyampaikan Tapi apa abang yang kan dosen, mengetahui proses akademik. Saya ratusan juga membimbing, Bang. Jadi proses itu kan hafal semua. Oke. Nah, Luar biasa. nah sekarang itu dia lingkari sendiri sarjana muda. Ya kan, silakan sanggah di Dirtipidum. Itu sarjana muda atau sarjana? Ya Iya. kan, itu satu. Yang kedua, jumlah SKS pilihan 88, wajib 88, pilihan 34, total SKS 122. Nggak mungkin jadi sarjana, Bang, berkesesuaian dengan sarjana muda. Gitu loh, Bang. Bener ya Anda ya. Jadi begitu, Bang, kan di apanya itu tabel nilai-nilainya itu kan apanya kan 34 iya. kredit pilihan jumlah kreditnya, terus jumlah kredit wajib 88 ditambahkan 122, nggak mungkin sarjana, Bang. Orang sekarang aja 144 kok SKS. Makanya berkesesuaian dengan lembar pengesahan skripsi tersebut. Bahwa itu tidak pernah ada. Mungkinkah kehutanan itu sudah bisa memprediksi bahwa orang bakal jadi presiden karena itu diberikan kemudahan? Saya tanya serius kok Anda ketawa gimana? Bang, berkesesuaian kan, Bang, dengan lembar pengesahan skripsi, ya, yang menurut kajian saya itu produksi jauh setelah 1985 karena tidak pernah ada skripsi itu. Jadi ini ya. Kayaknya nih ada dalam tanda kutip ya, ada oknum-oknum jujur. Ini walaupun oknum tapi jujur nih. Ada oknum-oknum yang menyuplai data itu, Bang, ya. mengasihkan apa adanya tapi tidak memberikan narasi. Gitu. Narasinya kagak ada. Iya, dia lingkar sarjana muda ya. Ada program diploma, sarjana muda, kemudian sarjana, profesi. Dia lingkarin sarjana muda. Gitu. Iya. Dan berkesesuaian dengan jumlah SKS yang nggak cocok untuk sarjana, dan berkesesuaian dengan ketidakcocokan teknologi pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ya sudah confirm sudah. Gitu. Tapi kalau soal semester, bro ya, misalnya tahun semester 1 kalau kalau kita bayar itu kan memang ada 2 semester kan, cuma semester 1, semester 2.
atau semester Iya. ganjil, semester genap, itu nggak usah diperdebatkan Iya. lagi. Iya, Yang itu jelas nggak kita usah lihat diperdebatkan, tahunnya Bang. kan. Iya. Kalau kita lihat tahunnya, maka bisa jadi ketika sudah dapat sarjana muda, ijazah sarjana muda inilah yang kemudian barangkali ya, saya menduga dipakai Iya. untuk melamar di PT Kraf Aceh itu. Nah, dugaan saya sama, Bang. Ini Itu, dugaan Bang. ya. Jadi, Nah, iya. dia Kraf Aceh dan kemudian kan dia bilang 2,5 tahun kemudian mereka pulang dan kemudian lahirlah Gibran. Iya. Nah, Gibran Artinya lahir gini juga, Bang. 87 dia lahir dan tidak mungkin di Solo kan, tidak mungkin di Aceh. Kalau tidak mungkin di Solo kalau 2,5 tahun, karena kalau misalnya dia tamat 85 November, let's say mulai kerja Januari kan, Iya. jadi Januari 86, maka 2,5 tahun setelah itu kan pertengahan 88. Kalau Iya, Bang. pertengahan 88 nggak mungkin itu. Rasanya kalau baru bekerja pulang untuk melahirkan nggak mungkin rasanya kan. Nah, yang terjadi barangkali dia sudah pergi ke sana ketika sarjana muda 84 mungkin ya. Kemudian 2,5 tahun dari 84 kan berarti pertengahan 86 kan? Atau Iya, Bang. 84 lalu kemudian ketika dia pulang melahirkan Gibran. Itu sekuen waktunya Iya. make sense, masuk akal gitu. Logik itu, Bang, logik. Ya, oke. Logik. Itu baru dugaan ya. Bedanya kan kita kan kalau lawyer sana langsung bisa nuduh, kalau kita cuma menduga. Karena kita tahu polisi tidak di kita. Oke, terus apa lagi? Itu pengacaranya dikit-dikit semua orang bisa, yang lain juga bisa kami laporkan gitu, kayak pemilih Indonesia aja gitu. Pengacaranya Jokowi itu kan. Dia merasa pemilik Yang dulunya, republik ini. tiba-tiba jadi profesor gitu yang dalam 8 tahun. Nah, kalau itu saya nggak ikut-ikutan, walaupun saya baca biodatanya. Jangan sebut nama, Bang, nanti dilaporin lagi. Iya. Tukar lapor ya. Oke, apa lagi? Gitu, Bang. Jadi kan, nah di sini juga perlu juga keterbukaan dari UGM, ya kan, mengenai Iya. jumlah kredit tersebut. Apakah saat itu 122 cocok untuk sarjana? Dan yang kedua, yang perlu diklarifikasi oleh UGM, harusnya proaktif untuk mendapatkan trust dari publik lagi. Yang kedua, apakah benar ada di situ program diploma saat itu kehutanan, sarjana muda, sarjana dan lainnya gitu loh. Apakah Fakultas Kehutanan menyelenggarakan sarjana muda saat itu? Ya, karena Berapa SKS-nya? ya. Tetapi ini memang dia ya memang karena ini form yang umum sifatnya ya kan. Kan Iya. Fakultas Kehutanan itu ditulis dengan tangan kan. Nah, Iya, jadi itu pertanyaannya loh. adalah Makanya. memang apakah ada, itu juga menarik ya. Iya, apakah ada di Fakultas Kehutanan kan, Bang, sarjana muda saat itu? Terus apa namanya? Jumlah SKS-nya berapa untuk sarjana muda? Gitu. Apakah ada skripsi untuk sarjana muda? Itu kan perlu diterangkan oleh UGM. Tapi zaman-zaman dulu memang sering sekali ada sebenarnya bukan program sarjana muda ya. Jadi apa istilahnya ya? Iyalah kadang-kadang ketika mereka belum selesai, mereka sudah mendapatkan sarjana muda kan. Nah, di antara mereka ada yang berhenti, ada yang melanjutkan kan begitu setelah sarjana muda. Iya. Iya. Ya, itu saya bilang itu. dulu sebelum adanya sarjana hukum tuh BCHK dulu namanya. Bachelor of Hukum. Iya. Bachelor of Hukum. Iya, Bachelor Hukum. Oh. Itu BCHK. Iya, betul. Nah, Iya. kemudian ada lagi sarjana muda sebelum Dr. Andes. Iya, Bang, Kalau ya. nggak salah apa BSc apa itu ya? Itu ada juga. Jadi sebelum Dr. Andes itu ada juga sarjana muda zaman dulu. Kau terlalu muda sih lahirnya. Kalau saya masih lihat tuh gelar-gelar yang dipakai orang-orang zaman dulu itu. Ada gelar yang sarjananya bukan sarjana penuh, tetapi biasanya dia masih kuliah, cuma sudah berhak menyandang gelar itu. Kenapa? Iya, Bang, ya. Karena zaman dulu kan orang kuliah kan jarang, susah, kan? Nggak seperti sekarang universitas banyak, sehingga berapa tahun kuliah mereka sudah menyandang gelar sebagai sarjana muda, gitu. Jadi bahkan dituliskan di nama-nama itu kayak tetangga saya itu kan, wah itu begitu dia dapat gelar sarjana muda langsung dia tulis di papan, di selembar papan sedikit apa
apa yang namanya plat ya, ditempel di depan pintu rumahnya itu. Oh BSc, BSc ya, BSc. Bachelor of Science itu Dr. Andes itu, sarjana muda Dr. Andes BSc kalau nggak salah. Kemudian kalau hukum tuh BCHK gitu. Jadi bisa jadi kalau dia konteksnya tahun 80 ini dia gelarnya sarjana muda dia. Jadi begitu dia sarjana muda dan dapat pekerjaan, ya kita berbaik sangka ya. Ya dia tinggalkan, tinggalkan kehutanannya. Apalagi kalau dilihat nilainya kan agak ibarat mobil itu lajunya tidak kencang. Gitu. Ada nilai dua. Iya. Nah itu kan makanya saya bilang kan detil-detil seperti tadi itu kan itu UGM itu yang punya domain. Ya ayo apakan edukasi publik ini gitu loh. Bagaimana 122 SKS bisa menyandang gelar sarjana dan membuat skripsi itu kan domain mereka. Tapi kan jangan salahkan nanti publik menyimpulkan bahwa UGM ini kok tertutup. Kenapa tertutup? Padahal hal-hal yang sepele yang di domain dia yang bisa dijawab. Susahnya kalau kita mengklarifikasi fitnah. Nanti akan dilaporkan. Parah kali negara ini ya kan? Gitu. Padahal sudah surat resmi ke UGM baru diterima. Jadi pokoknya apapun yang disampaikan Dirtipidum kita tidak boleh protes, terima apa adanya. Bahkan ada guru besar UGM ya, which is dosen saya juga. Kalau tidak percaya dengan hasil Bareskrim berhadapan dengan aparat, loh gimana ini? Putusan pengadilan saja bisa kita eksaminasi ya ibaratnya. Apalagi sekedar ini kan Pak Susno sudah bilang ini kan tidak mengikat karena belum belum pro justisia kan, gitu. Nah itulah Bang. Jadi kan ini nanti perlu saya analisa juga frame demi frame untuk lebih detail lagi. Karena kan terus akan saya periksa ini kan secara sekilas dulu bahwa bagaimana proses akademiknya, ya kan terakhir terdaftar semester 8182, terus pembayarannya semester 2 8182, berarti 4 semester kan berarti kan? Iya. 8081 2 semester, 8182 2 semester. Sementara kalau dia sarjana muda, manakah lembar pembayaran 8283, berarti kan 3 tahun Bang ya? Iya. Sarjana muda kan? Nah, tapi nggak tahu karena dia diprediksi jadi presiden jadi 2 tahun, kita nggak ngerti juga kan? Itu sih variabel, kalau dalam statistik itu variabel apa itu Bang? Variabel ngabur. Predictable begitu tuh, udah variabel bebas, udah nggak bisa lah itu anomali itu udah ilmu statistik sudah menyerah itu kalau itu. Oke, jadi Anda terus menerus mengkaji ini ya, Bro? Iya Bang, kan sembari menulis kajian saya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, siapa tahu untuk jurnalis Inggris atau jurnal nanti saya cicil Bang semua. Sambil melihat apa. Jadi apa judul jurnal Anda? Iya Bang. The Diploma Certificate Controversy, ya kan? Indonesia Incident Under Jokowi's Regime gitu. Bisa jadi kan harus dirangkum dulu semua baru kita buat. Kalau judul dulu kayaknya udah tahu hasil dong. Oke bro, Bang, dibahas aja itu Bang, masalah apa itu Bang juga. Mungkin pihak yang mengetahui di pihak UGM teman abang atau apa ya kan, itu bagaimana itu 120 sekali apakah sarjana saat itu siapa tahu dia punya akses sedikit terhadap proses birokrasi di. Kalau saya lihat jangan-jangan ini model Iwan Fals dulunya kan, ada lagu Iwan Fals kan, engkau sarjana muda resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. Cari kerja. Jadi kerja ke Aceh gitu. Jadi begitu dapat kerja, dia nggak mau Iwan Fals itu terjadi, makanya langsung maybe dugaannya kan begitu karena mencari kerja kan tidak mudah. Gitu.
langsung jadi penyanyi Bang Iwan Fals. Mungkin sarjana muda yang dimaksud Iwan Fals itu bukan yang muda orangnya, tapi sarjana muda betul yang BCHK, BSC gitu ya kan? Gitu. Nah, perlu juga ditanyakan apakah dulu syarat katanya kan Pak Jokowi bilang pernah mendaftar di Perhutani. Jangan-jangan Perhutani tidak menerima sarjana muda tapi sarjana gitu. Bisa jadi. Jadi kita jangan sepelekan sarjana muda. Tahun 80 awal itu sarjana masih sedikit sehingga sangat prestisius, ya kan? Kalau sekarang sarjana hukum, Anda ke pasar, Anda lempar kan sepatu Anda pasti kena sarjana hukum. Kalau SA, karena semua universitas ada SA-nya, mulai dari kelas yang gedung bertingkat ya, halaman besar sampai kelas ruko ada juga. Unruk, Universitas Ruko ya kan, gitu. Tapi kaya tuh keluaran ruko itu biasanya, karena lebih nekat biasanya. Biasanya jadi komisaris malah Bang. Iya, lebih nekat lah biasanya itu. Oke. Bercanda ini penting juga ya. Kalau orang bisa menanggapi sesuatu dengan bercanda, artinya dia levelnya udah agak tinggi lah sedikit ya. Tapi kalau menghadapi canda dengan kemarahan, apalagi laporan polisi, itu levelnya rendah banget tuh biasanya. Iya, kan begitu. Gitu. Orang bercanda kalau dilaporkan ke polisi ya kan. Gitu. Makanya saya bilang kemarin Putra itu kan, mana anak Medan tuh, jangan ceng-ceng. Sekarang kita berdebat apa, besok lapor. Saya pernah ke Washington ya, pernah sempat main ke Washington ya waktu sekolah di sana. Kemudian lihat boneka, boneka George Bush ya kan. Kemudian tulisannya no brain katanya, nggak ada otaknya. Saya bilang ini kalau di Indonesia sudah pencemaran nama baik, sudah dilaporkan ini. Di sana dijual aja toy begitu, gitu. Nanti kita akan bilang, kita kan tidak sesuai dengan adat ketimuran. Saya kira korupsi itu bukan adat timur. Begiliran korupsi Anda nggak bilang sesuai dengan adat timur atau enggak, ya kan? Giliran dikritik langsung itu, nggak ada adat timur mengajarkan korupsi kan, gitu. Survei indikator berikutnya bisa mensurvei ini Bang, maksudnya mensurvei lagi, jangan-jangan banyak yang tersadarkan juga dengan bulatan sarjana muda. Jangan-jangan 122. Mudah-mudahan Bang tercerahkan. Iya, cuman saya selalu protes sama survei itu karena dia selalu menggunakan wilayah abu-abu. Kan kalau kita mau bagus, mau benar kan, harusnya 2 positif, 2 negatif, 1 netral kan. Jadi netral itu tidak jawab atau tidak tahu. Nah, misalnya kalau kita bicara level percaya kan harusnya dari level atas sangat percaya, tidak tahu, ya kan, tidak menjawab. Kemudian tidak percaya, sangat tidak percaya, mestinya kan begitu kan? Nah, kalau mau tidak tahu, tidak jawabnya ditaruh di bawah pun nggak ada masalah. Intinya adalah 2 level positif, 2 level negatif. Kalau ini enggak, begitu bilang kalau kita mau memperbanyak kata puasnya, saya taruhkan kata-kata cukup puas. Lah orang Indonesia kan biasanya orang Indonesia kan baik tuh, diambil aja dia nggak puas, tapi kalau nggak puas nih kasihan terlalu strong kan, akhirnya cukup puas. Jadi cukup puas ya, atau kurang puas misalnya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang kemudian menurut saya tidak strong. Nah itu sering digunakan oleh lembaga survei yang kelihatannya punya agenda, dan kita tahulah arahnya kemana. Makanya ketika indikator bilang 66,9% orang tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah, berarti kan paling tidak di luar itu ada berapa persen kan? Kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, banyak kali itu. Sudah cukup untuk meningkatkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Karena 2 alat bukti aja cukup kan sesungguhnya kan. Apalagi petunjuknya banyak gitu kan. Itu. Seharusnya dengan keterangan Rismon sebagai ahli plus
ijazahnya itu sendiri sebagai surat gitu kan, sebagai dokumen analog, itu cukup itu, ya kan? Dokumen analognya mencurigakan, kemudian keterangan Rismon menguatkan, selesai itu 2 alat bukti cukup mestinya. Tapi ini tergantung, kalau Anda mau di target ya Anda cepat jadi tersangkanya, tapi kalau tidak ya tidak. Allahu Akbar. Kita mengkritik institusi boleh menurut putusan MK, dan institusi nggak boleh marah karena putusan MK mengatakan demikian menurut putusan MK. Tapi kalau penegak hukumnya bilang kami nggak peduli dengan putusan MK, kan hukum di tangan kami, ya sudah kita berserah kepada yang maha kuasa aja kalau gitu. Gitu. Bro. Dengan apa Bang, dengan jumlah SK 122 ini akan publik semakin bertanya-tanya ini Bang, terutama dengan bulan sarjana muda ini. Ya tebakan optimis kita ya seperti itu. Misalnya itu benar semua, ya sarjana muda tidak pernah skripsi dan total SKS 122, ya udah selesai, terkonfirmasi. Karena itu mengkonfirmasi kedua belah pihak segala hal. Jadi ada konvergensinya kan antara antara Rismon dan kawan-kawan dan antara siapa? Antara Firman dan kawan-kawan atau whoever ya kan, antara Yakub dan kawan-kawan. Jadi udah benar yang ditunjukkan oleh Bariskrim kemarin kan. Iya, jadi kalau pertanyaan saya, nah sekarang kita simulasi. Coba Anda jawab pertanyaan saya ya, berdasarkan teori konvergensi itu. Apakah Joko Widodo diterima di Fakultas Kehutanan UGM? Iya atau tidak? Saya nggak bisa jawab itu Bang. Tebakan optimis. Iya, kita bilang pesimis. Tebakan optimis dengan teori konvergensi tadi. Bukan penjawab Anda. Kita seolah-olah berdialog dengan tebakan optimis dan teori konvergensi tadi. Saya jawab tebakan optimis ya Bang ya. Iya. Apakah Jokowi diterima sebagai mahasiswa UGM? Fakultas Hukum? Iya. Ini bukan Rismon. Jadi tolong pemirsa, ini bukan Rismon, tetapi kita sedang berdialog seolah-olah kita melakukan sebuah konvergensi antara dua kutub yang tadinya berbeda menjadi satu. Apakah saudara Jokowi pernah berkuliah di UGM setelah dia diterima? Ada juga orang diterima tapi nggak diambil, kayak Pak Taufik dulu yang menggugat tuh nggak diterima, dia diterima di nggak diambil. Apakah Pak Jokowi pernah berkuliah di Fakultas Hukum di Fakultas Kehutanan UGM? Ya. Ini optimis konvergensinya. Oke, 2. Lalu 2 ke atas. Ya kan? Apakah Pak Jokowi pernah membuat skripsi? Tidak. Apakah Pak Jokowi mendapatkan ijazah yang sah dari UGM? Ijazah apa itu Bang? Ijazah S1. Ijazah sarjana. Ijazah sarjana. Sarjana dong. Kalau sarjana tidak, karena kaitannya dengan skripsi tadi. Nah, maka semua teori itu kena di sini. Ya kan? Jadi barangkali mediannya ada di sarjana muda tadi. Begitu dia dapat sarjana muda, dapat tawaran kerja di Aceh, selesai. Cocok dengan kalender kelahiran Gibran yang katanya 2,5 tahun di Aceh, mereka pulang dan Gibran melahirkan Gibran. Karena kalau 2,5 tahun di Aceh kita pakai garis mundur 87, ya kan? 87 kan Gibran lahir kan? Maka paling tidak harus 84 udah jalan. Betul. Abang ini sequential waktu ngeri kali ya? Tidak ngeri kali. Kita lihat-lihat aja. Orang melahirkan pun dipersoalkan gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga kemungkinannya, dia kirim balik, tapi dalam keadaan kondisi hamil gede nggak boleh loh, ya kan? Misalnya, apalagi perjalanan Aceh dan tahun 80-an begitu, orang punya kemampuan ya baru kerja naik pesawat, kan mahal sekali tuh untuk konteks, ya kan? Ya kita terus terang aja, saya aja nggak pernah naik pesawat tuh dari Palembang ke Jogja, soalnya naik bus kan. Orang-orang yang pulang ke Medan ke Aceh, teman saya kan juga ke Aceh, itu dari Jogja loh, bukan dari Jakarta. Itu nggak pernah naik pesawat juga, naik bus semua. Kan Bang, 4 hari 4 malam, 3 malam. Mereka naik bus semua itu, naik ALS antar lintas Sumatera. Yang kadang-kadang kita tahu remnya ini sudah diperbaiki atau belum. Lalu di hutan-hutan jalannya kan, belum ada jalan tol kan, gitu. Bro, closing statement bro.
Nanti penonton kita bilang ini dua orang ini tambah ngawur aja nih, pasukan sakit hati ini. Kalau saya barangkali cocok lah dibilang sakit hati kan, karena sudah lama, udah kebal juga. Kalau Anda sakit hatinya di mana? Saya lihat kemarin itu ya, ini mohon maaf nih, dengan segala hormat dengan orang-orang yang berada di panggung, di stage, di iNews itu. Yang paling keren kan cuma Anda itu, PSD lulusan Jepang gitu kan. Abang ini kayak betul aja. Iya, yang paling keren. Iya kan, kita kan frankly speaking kan. Yang lainnya lokal punya semua. Mungkin karena to the point juga. Kenapa? Kan gini, to the point based on fact kan Bang. Iya. Saya bisa mengartikulasikan aja. Iya, jadi orang lain mungkin takut. Iya, jadi wah Anda sendiri yang keren. Dan sekuen waktunya masuk akal kan, sampai PhD gitu ya. Iya, Bang. Oke, silakan closing statement, Bro. Closing statement, ayolah. Dari UGM jujur lah, kita kan sayang sama UGM ini kan. UGM bukan milik Bu Rektor dan jajaran, jangan Bu Rektor kami. Ya cobalah Bu Rektor yang di apa, mungkin ya dugaan saya ada orang baik yang menyuplai ke Bareskrim juga. Iya, dia nggak sadar tuh. Atau jangan-jangan di Bareskrim ada orang baik juga, ditampilkan aja. Jangan-jangan di Bareskrim juga ada orang baik. Iya. Ini analisa kan begitu. Iya. Nah ini kan sudah terbukti 120 SKS dari yang ditampilkan di Tikidum kemarin, kelihatan sarjana muda, belum lagi teknologi skripsi yang sangat modern. Udahlah UGM, sudahi ini, jujur aja lah bahwa Pak Jokowi memang hanya sampai di sarjana muda sesuai dengan data yang kami miliki. Itu aja. Kalau itu udah diungkapkan, selesai sudah kasus ini. Selesai. Berarti kan Pak Jokowi setidaknya pernah mengenyam sampai sarjana muda. Iya, nggak bener nih orang yang mengatakan SMA-nya nggak tamat misalnya kan. Kan artinya sudah kita win-win solutionnya kan di sana. Iya gitu. Bang, gitu loh Bang. Udah lah. Nah ini kan yang ditampilkan, apa lagi? Nggak mungkin dulu saja kakak angkatan saya masih 150-an Bang. Untuk sarjana. Baru saya 140-an. Saya 144. Ya rata-rata kita kan 144 rata-rata kita. Iya Bang gitu. Bagaimana mungkin sarjana dulu harusnya lebih banyak. Oh iya, dulu kan lebih ngeri itu. Lebih banyak sampai 160 dulu. Belum lagi zaman dulu naik tingkat dan tidak naik tingkat tuh, belum ada SKS-nya tuh. Kalau 80 belum ada tuh, 80 81 belum ada. Saya pernah kenal Bang, angkatan 88 itu waktu saya masuk belum lulus dia. Itu 160 SKS kreditnya Bang. Saat itu teknik elektro UGM dan menurun sampai sekarang idealnya 140-an. Makanya dulu terkenal ada mahasiswa abadi karena mahasiswanya bisa nggak naik tingkat kalau dulu. Kalau sekarang kan nggak. Oh gitu Bang ya. Iya. Jadi tahun 80 81 saya kan punya almarhumah kakak saya tahun 81 di angkatan. Itu naik dan tidak naik. Jadi ada temannya yang nggak naik tingkat gitu. Jadi ada juga. Nah, tetapi kelihatannya setelah 82 apa ya, atau 83 itu baru sistem SKS itu. Sistem kebut semalam. Kalau kita bilang dulu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah UGM berani jujur? Itu aja sih. Gitu. Udahlah Bu Ova Emilia, ini lihatlah ya, Pak Bambang Tri masih di penjara. Sudahilah ini daripada ini jadi beban masa depan Anda sebagai rektor UGM yang tidak berani jujur. Kok Anda nyebut Ova Emilia nggak nyebut Pratikno itu? Ya kan yang punya otoritas penuh sekarang beliau Pak. Oh iya ya, saya pikir rektor UGM semua ini. Saya pikir rektor UGM itu Pratikno, Ova Emilia itu penggantinya. Kan dia yang menentukan itu koordinasi dengan dia kan pada saat disita itu katanya berkas-berkas Pak Jokowi di UGM. Iya. Itu kan ada apa dia dong, otoritas dia kan, atau paling tidak mungkin dia di situ juga hadir. Jadi Bu Ova Emilia ya udahlah Bu, sudahi saja. Dan ini sudah konvergen ini juga ya, bahwa simpulan saya lembar pengesahan skripsi yang nggak sesuai dengan zamannya, bahwa total SKS-nya 122, 88 SKS wajib, 34 SKS pilihan, dan Pak Jokowi sendiri di formnya di situ dibulatin sarjana muda. Ya sudah,
selesai sudah, jangan ribut-ribut lagi gitu kan. Gimana, Bang? Setuju Bang? Oke. Setuju lah. Apa yang nggak setuju? Pemirsa setuju nggak sih pemirsa RH Channel? Nanti kita diulangi dong biar lebih jelas kan. Karena tadi agak frekuensi turun tuh suara Anda anunya. Apa? Oh, apanya Bang? Tadi setuju atau tidaknya itu diulangin. Setuju nggak pemirsa bahwa UGM itu jujur, udah untuk disudahi, dan terbukti kalau dokumen yang disajikan oleh Dirtipidum itu daftar nilai itu dan registrasi itu sarjana muda, ya sudah UGM saja yang mengakhiri ini, sudah selesai sudah. Setidaknya Pak Jokowi sudah sarjana muda. Itu loh Bang. Bahwa ijazah kemarin yang diupload oleh si Dian Sandi ya palsu, makanya nggak ditampilkan dalam bentuk warna. Itu udah selesai, udah inilah kebenaran itu. Itulah finishnya saya kira. Oke. Bro, Gitu, Bang. Terima kasih banyak bro ya. Walaupun kalau polling saya UGM nggak dipercaya, tapi untuk keterangan bahwa ada ijazah S1. Tapi begitu ijazah sarjana muda mungkin berubah orang kan, ya kan? Di sini. Bisa jadi Bang, karena kan berkesesuaian dengan jumlah SKS Bang. Iya. Dan itu teori konvergensi saya bilang tadi kan. Jadi ada mengerucut dia ke dalam satu. Jadi sudah konvergen dia. Jadi tidak ada lagi diferensiasi. Kan connecting the dots-nya kita dapat ini. Iya. Connecting the dots-nya. Iya. Sudah dapat kan, Bang. Gitu. Iya. Oke. Makasih, Bro. Oke, Bang Repli. Iya. Sehat selalu. Amin. Mari. Yo, mari. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Oke. Ya, saudara sekalian, itu dengan Roy Sianipar. Saya bilang kalau ada anak orang sekarang namanya Roy Sianipar ya. Kalau perempuan Tifa Sianipar. Kalau dia Marga Sianipar. Jadi saudara sekalian, make sense ya apa yang disampaikan oleh Rismond. Bisa jadi melihat perkembangan yang ada, Pak Jokowi memang diterima di Fakultas Kehutanan UGM. Itu satu. Kedua, Pak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dua. Tetapi bisa jadi Pak Jokowi tidak menyelesaikannya sampai program strata 1 atau S1. Karena itu tidak mungkin ada skripsinya dan juga tidak mungkin ada ijazah strata 1-nya. Dan sesuai dengan lembar tadi, ya, registrasi ulang tadi, bisa jadi yang diselesaikan adalah program sarjana muda. Jadi sekitar tahun 83 sarjana muda, kemudian berangkat, it could be possible 84, setelah selesai dia kerja di Aceh, setelah dikerja di Aceh 2,5 tahun tidak betah, Iriana pulang ke Indonesia 87 melahirkan Gibran ke Solo. Itu sebuah sekuen waktu yang perlu dicek kembali. Makanya saya mengatakan saya bukan penyidik, bukan penyelidik, hanya berusaha mengumpulkan seluruh informasi yang ada dan kemudian mengait-kaitkan informasi tersebut agar menjadi sebuah rangkaian yang logis dan sistematis.